kita ini hidup sebenarnya nunggu antrian mati. Sambil nunggu biar ndak bosen dikasih mainan sama Allah. Mainannya ya bisa kita nikmati, entah itu rumah, entah itu jabatan, pekerjaan, terus anak istri dan lain sebagainya. Dikasih mainan sama Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, bahasanya Imam Al-Qurtubi, wahai anak-anak usia 40, itu sebagai sindiran untuk kita, Pak. Hei, bocah-bocah sing senengane dolenan, sik ngurusi dolenan donya wae, sampai usia 40 sik ngurusi dolenan donya. Wis, iki wancine cari zat, ini wancine cari bekal. Ini bukan bahasa saya, Pak nggih. Bahasanya Imam Al-Qurtubi untuk menyindir saya juga, Bapak Ibu. Walaupun dari usia 40, Pak, tapi sepanggah bocah nggih. Baik. Bocah-bocah usia 40 tahun ini sudah waktunya ngambil zat, waktunya ngambil bekal. Adhanukum hadirah. Nggih. Wa a'dha'ukum qawiyatun syadad, nggih. Akal kalian tuh masih seger, dan anggota tubuh kalian tuh masih fit, maka kalian gunakan sebelum nanti mulai menurun, gitu loh. Terus kemudian, ya abna al-khamsin, wahai anak-anak usia 50 tahun, qad dana waqtul akhdi wal hasad, hai anak-anak usia 50 tahun sudah dekat waktu untuk mengambil dan memanen. Usia 50 Bapak Ibu, kalau usia 40 pun wancine siap-siap, wis wancine mboten betik-betik malih. Usia 50 ini wis bener-bener siap-siap, engko kayak aku dipundhut 50. Bener-bener siap-siap. Hadirin yang dirahmati Allah, ono betik niku, Pak. Nakal nggih. Masya Allah, sekali lagi Bapak Ibu, satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Bahkan keesokan hari kita meninggal pun kita ndak dikasih tahu sama Allah. Gitu Pak nggih. Kalau dikasih tahu lah yo blaen Pak nggih. Nggih, blaen. Bukan kepenaan, malah blaen Bapak Ibu. Kapan Kang? Sesuk. Kapan Kang? Rong jam kas. Dan hadirin yang dirahmati Allah, tidak akan bisa kita menikmati dunia, Pak. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala tidak dikasih tahu, terus kemudian dibiarkan begitu saja. Sampai arep mari karepmu, ora arep mari ya karepmu. Sampai ape salat karepmu, gak salat ya karepmu. Terus wa ya abna as-sittin, wahai anak-anak usia 60 tahun, nasitumul iqab, kalian sudah mulai melupakan adanya siksa toh, gitu. Wa ghafaltum an raddil jawab, dan kalian sudah mulai lupa bahwasanya kalian nanti akan ditanyai sama Allah. Fama lakum min nasir, maka ketika itu tidak ada lagi yang menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadir. Bukankah kami sudah memberikan kemakmuran kepada kalian, dan juga memberikan peringatan untuk orang yang mau mengambil peringatan tersebut, datang kepada kalian peringatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usia 40 itu sudah mulai siap-siap. Usia 60 niki Pak nggih, wis ora pantes, pun mboten pantes napa niku, jan bedik niku mboten pantes. Ibu-ibu sudah ndak pantes lagi, ibu-ibu untuk joget-jogetan mboten pantes, Bu. Lah napa lek sadurunge nggih pantes nggih. Ya sik rada mending ngono nggih, sik rada mending. Iki usia 60 ngeten-ngeten ya. Wis mboten pantes kloget-kloget ngoten niku, nggih. Bukan berarti terus kemudian usia napa niku di sebelum usia 40 terus angsal nggih. Terus boleh napa niku bermaksiat begitu saja mboten. Ya lek dikasih sama Allah sampai 40. Lah lek ndak kan nggih Pak nggih. Ya kalau tidak, blahen Pak nggih. Lah hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW beliau pun bersabda Pak, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada seorang dengan mengakhirkan ajalnya sampai mencapai 60 tahun.
Yuqalu a'dzara fil amri ay balagha fihi ay a'dzara ghayatal i'dzari bi 'abdihi wa akbaral a'dar ila bani adam ba'asahu ar-rusul ilaihim liyutimma hujjatahu 'alaihim wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula wa qala wa ja'akumun nadhir qila hiyal qur'an wa qila huwar rusul ilaihim. Hadirin yang dirahmati Allah, sampai Rasulullah SAW itu beliau bersabda begini, Pak. Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur, selalu memberikan uzur kepada seseorang bahkan sampai mengakhirkan ajalnya sampai usia 60 tahun. Jadi dikasih uzur sama Allah, Bapak Ibu, kita ini dikasih uzur. Ya maksiat-maksiat wis bene. Nanti mungkin sebelum usia 60 iso tobat. Sebagaimana dalam hadis tentang dua malaikat yang mencatat, Pak, Raqib dan Atid, mbuh sing kanan mbuh sing kiwa, namanya sing pundi. Ada yang mengatakan Raqibun yang kanan, Atidun yang kiri, tapi mboten enten sing sanjang Raqibun sing kiwa, Atidun sing kanan, sing kiri sing kanan mboten enten. Adanya itu Raqibun yang kanan, Atidun yang kiri. Setiap kali manusia dalam tafsir Ibnu Katsir, setiap kali manusia melakukan kemaksiatan, Pak, maka yang kanan ini sebagai napa niku pemimpinnya, Pak. Dia akan mengatakan kepada yang kiri, sik aja mbok tulis sik, ngoten, Pak. Sampai saking murahnya Allah, kita maksiat niku sampai ada malaikat yang ditugasi untuk mengingatkan si kiri ini, aja mbok tulis sik. Barangkali dia nanti mau bertaubat. Barangkali dia nanti gelem leren, minta ampun sama Allah. Jadi tidak usah kamu tulis, gitu. Terus dikasih tenggang waktu, Bapak Ibu, tidak ditulis sama malaikat. Sampai setelah beberapa waktu, dalam riwayat lain nanti 3 sampai 4 kali perbuatan itu diulangi, baru kemudian malaikat yang kanan membolehkan yang kiri, silahkan kamu tulis. Jadi sampai seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah, maha murahnya Allah. Allah ngasih kita uzur nggih, sampai kita dikasih waktu sama Allah, ajal kita diakhirkan usia 60. Sing bejo nih, Pak, sing bejo. Tapi berapa banyak Bapak Ibu sebelum usia 60 niku sudah diambil sama Allah, apalagi yang muda-muda. Karena katanya yang muda itu napa niku musabab untuk meninggal jauh lebih banyak, tawuran misalnya. Kan bukan mungkin sing tuwek-tuwek terus tawuran dari SMA 1 kali napa niku SMA 2 berarti SMA 2 nih, Pak. SMA 2 wonten. Wonten. SMA 1 sama SMA 2 sing sepuh-sepuh guru-gurune tawuran mboten, Pak, nggih. Atau misalkan napa niku balap liar, misalkan nggih, balap liar. Kan mboten sepuh-sepuh, Pak, nggih. Sing balap liar ya sing nom-nom. Sing sepuh-sepuh ya ora wani balap liar nggih. Nggih. Sepak bola sing sepuh-sepuh ya mengkis-mengkis, badminton mengkis-mengkis nggih. Ya, dan lain sebagainya. Ya, tapi hadirin yang dirahmati Allah nggih, yang namanya kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi napa niku yang muda yang duluan, bisa terus yang tua yang belakangan, atau sebaliknya, lah kok penak men sing tua sing belakangan. Sing sepuh duluan atau yang muda belakangan. Nggih, untungnya niku ndak urut abjad nih Bapak Ibu nggih. Lek urut abjad ngoten A duluan Pak Anwar. Agus ngoten niku. G ya rada tengah-tengah nggih, A B C D F G. G. Mari ngono nomor 6 Pak nggih, G. Sing paling dhewe sing Z. Saya ini. Masyaallah nggih. Nggih, untungnya buatan urut abjad, Pak, nggih. Duka saking wingking napa saking ngajeng, tapi ketingale wingking napa ngajeng riyen napa wingking riyen, Pak. Nggih. Baik, hadirin yang dirahmati Allah nggih. Jadi Allah ngasih kita uzur Bapak Ibu sampai diwafatkan usia 60. Seisok masih bisa menikmati kehidupan dunia ini sampai usia 60 wis wanci-wancine wis sudah tidak lagi bekerja, sudah napa niku bisa menikmati hari tua,
sama Allah baru diambil, Pak. Itu sing bejo. Ngoten. Tapi ada napa niku ada penafsiran lain, Pak, dari hadis ini yang disampaikan oleh para ulama termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang dimaksud a'dzarallah ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Allah kasih uzur kepada seseorang sampai nanti usianya 60 tahun, Bapak Ibu. Itu maksudnya kalau 60 tahun niku, Pak, betike dereng mari. Curangnya itu oleh mukil niku, mukil, Pak. Nggih, pukil napa mukil? Oleh pukil, oleh curang, oleh napa niku tidak menjaga pandangan mata dan lain sebagainya dereng mari, Pak. Kebiasaan buruk yang masih dijaga di usia 60 tahun ke atas itu nanti yang oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk menutup usianya. Maka usia 60 sekali lagi hadirin yang dirahmati ngatos atas nih Bapak Ibu. Nggih, sing pun 60 niki nggih hati-hati, Pak. Pun nggih sudah mulai untuk napa niku nglereni nggih, nglereni sing sampun-sampun wis dilereni, Pak. Ganti pakaian kita dengan pakaian yang terbaik, ganti majelis kita dengan majelis yang terbaik, banyak-banyak bertaubat. Rasulullah SAW, Bapak Ibu, bukan sebuah hadis, tapi satu perkataan di antara perkataannya para ulama tabi'in. Atadruna manit taib, kalian tahu enggak siapa itu orang yang bertaubat gitu. Qala Allahumma la. Kemudian orang-orang mengatakan kami tidak tahu. Qala, maka si ulama ini mengatakan, idza tabal abdu wa lam yarda khasma'uhu falaysa bitaib. Apabila seorang hamba dia bertaubat tetapi orang-orang yang berseteru dengan dia, orang-orang yang dia zalimi belum ridho, maka belum dikatakan taubat. Belum ridho maka belum dikatakan taubat. Makanya Bapak Ibu, kemarin kita bahas namanya istihlal, meminta halal itu penting, Pak. Apalagi kesalahan, jadi kesalahan-kesalahan yang begitu membekas. Ya, napa boleh jenengan melakukan kesalahan kepada ibu-ibu lebih membekas bapak melakukan salah, napa bapak melakukan kebaikan? Lebih membekas pun ibu? Salah. Pak, dieling-eling, Pak. Dipun eling-eling kalau ibu-ibu. Bapak-bapak ini selali apa ya bojoku nglakoni sana apa. Tapi ibu-ibu nggih eling banget. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, maka minta keridoan orang yang kita napa niku kita zalim itu penting. Ya, sebagaimana kemarin sampaikan Setana nggih. Yang paling sering napa niku kita zalimi, yang paling sering napa niku kita sakiti itu adalah orang-orang terdekat dengan kita. Kita betul, Pak? Seorang suami paling banyak menyakiti seorang istri paling banyak menyakiti. Nggih mboten, Bu? Nggih. Ya. Ini hadirin yang dirahmati Allah, maka penting untuk saling meminta maaf satu dengan yang lain. Gengsi. Ya, ampun gengsi, Pak. Bahkan dosa yang dilakukan oleh orang tua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kepada anaknya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya karena berbakti itu diwajibkan kepada anak, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas anak kepada bapaknya saja, terus kemudian bapak merasa seperti jadi nabi. Bapak gak tahu salah, sing salah itu panggah anak. Ada, Pak, yang merasa seperti itu. Ibu itu tidak pernah salah, yang salah itu mesti anak. Loh, Bapak Ibu, kita ini bukan nabi, Pak. Dalam mendidik pun kita kadang salah. Kadang apa sering? Sering kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kesalahan yang kita lakukan harus kita mintakan maaf apabila dilakukan kepada orang lain. Kalau tidak ridho, Pak, maka ini nanti akan jadi urusan yang harus diselesaikan di akhirat nanti. Seorang ayah mukuli anaknya, mukuli anaknya dalam hal takdib. Ini kan takdib, secara hukum syariat Bapak Ibu,
itu ayah mukul anaknya tidak ada kisos Pak, walaupun si anak ini tidak salah dan si ayah ini yang salah, tanpa ada tujuan tertentu. Nanti bapak masuk karena napa niku, karena dia sakit hati di luar, terus kemudian masuk, enake kok bocahnya dipukuli Bapak Ibu. Dalam kondisi zalim seperti ini pun dalam syariat tidak ada hukum kisos Pak. Bahkan ketika seorang ayah membunuh putranya, itu pun tidak ada hukum kisos. Tapi bukan berarti hukum Allah Subhanahu wa taala berhenti di situ saja. Seorang suami itu tidak ada hukum kisos ketika melakukan kezaliman kepada istrinya. Datang seorang wanita bersama dengan bapaknya kepada Rasulullah SAW, matanya biru, ini Pak, bekas dijotos sama suami. Ini dalam tafsir dari ayat, silahkan dibaca. Tafsir dari ayat Masyaallah. Ini kalau Pak, tentang Pak Anwar, tentang takdibnya seorang pendidikan seorang suami kepada istri. Pripun niku? Kalau diingatkan belum mau napa niku, nanti dihijer, dipisah ranjang. Kalau masih belum mau, nanti dipukul. Pripun Pak Anwar? Pak Supek lah, ya Allah. Nggih. Masya Allah. Dari dalam tafsir itu Bapak Ibu ada sabun nuzulnya Pak. Nggih, ada sabun nuzulnya. Jadi datang seorang wanita bersama dengan ayahnya dalam keadaan matanya biru Pak, dipukul sama suaminya. Terus kemudian keduanya datang, bagaimana ini ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan kisos. Panggil Pak si bojone napa niku, bojone putrane jenengan bawa ke sini, atau jenengan yang mukul silahkan, tapi bawa ke sini, jenengan pukul atau nanti saya yang ngisos gitu. Lah ketika beranjak pergi, baru beberapa langkah dipanggil lagi si bapak, sini Pak, sekedap Pak, ternyata saya menginginkan sesuatu dan Allah menginginkan yang lain. Tidak ada kisos untuk suami ketika melakukan pemukulan kepada istrinya. Lah terus bagaimana gitu? Walaupun di hadis itu berhenti sampai di situ Pak, tapi ulama sampaikan, tapi urusannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang belum kelar gitu. Karena seorang suami punya hak untuk mentakdib. Takdib itu mendidik istrinya, sebagaimana orang tua punya hak untuk mendidik anaknya. Nah, ketika itu terjadi Bapak Ibu, dalam hukum kisosnya mungkin tidak ada, tapi yang namanya dosa tetap dosa, yang namanya zalim tetap zalim. Jangan disangka Allah ini anak saya, sesuk maafkan. Loh, sapa roh Bapak Ibu? Wong al akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu. Yang namanya orang dia punya hubungan percintaan di dunia, nanti di akhir al-khillah itu kan hubungan percintaan, hubungan kasih sayang yang pernah terjadi di dunia, persahabatan dan lain sebagainya, itu nanti di akhirat akan saling bermusuhan satu dengan yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin yang dirahmati Allah, nanti kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang anak dia akan menuntut bapaknya. Sebaliknya seorang bapak pun menuntut anaknya, seorang istri kepada suaminya, seorang suami kepada istrinya, akan saling menuntut. Dulu saya melakukan kesalahan seperti ini tidak diingatkan ya Allah sama suami saya. Dulu saya melakukan kesalahan seperti ini tidak diingatkan ya Allah sama bapak saya. Akan saling menuntut satu dengan yang lain Pak. Wa man taba wa lam yughayyir libasahu falaysa bitaibin. Siapa yang bertaubat tapi tidak mengganti bajunya, maka dia bukan orang yang bertaubat. Apa yang dimaksud dengan mengganti baju? No Pak. Apa terus klambi mbiyen le nakal dibuangi ngoten. Yang dimaksud hadirin ada hakikiyah, ada hakikiyah, ada majazi. Yang dimaksud hakiki itu Bapak Ibu baju ya baju. Misalkan seorang pelacur dia punya baju tertentu untuk menjajakan dirinya. Maka baju itu Bapak Ibu, walaupun dipakai di dalam rumah ya boleh, karena dulu dia gunakan untuk melacurkan dirinya, maka harus dibuang, diganti. Itu kalau secara hakiki. Napa niku pencuri punya baju tertentu enggak Pak? Pencuri sing biasa, sing profesional ya klambine klimis ini.
Lambene klimis jas enek pulpene mriki. Nggih. Misalkan punya baju tertentu yang dia gunakan untuk bermaksiat itu baju dibuang. Itu kalau secara hakiki. Atau Bapak Ibu kalau secara majazi, namanya majaz itu bukan napa niku hakiki. Nggih, qiyas. Wa amma taghyirul libas fahuwa ay yastabdil ma alaihi minal harami bil halal wa in kanat thiyabu kibarin wa hiyala istabdalaha bi atmarin mutawassitah. Kalau misalkan itu baju kesombongan, dia bertaubat, maka baju itu diganti dengan baju kesederhanaan. Kalau bajunya itu baju sembrono, baju kesembronoan, maka diganti dengan baju kehati-hatian, baju kemaksiatan. Jadi sikap Bapak Ibu, sikap yang ditunjukkan itu diganti seharusnya. Kalau ada orang dia ngakunya bertaubat tapi sikapnya tetap sama, maka dia tidak dihitung bertaubat. Wa man taba wa lam yughayyir majlisahu falaysa bitaibin. Siapa yang ngakunya bertaubat tapi majlisnya tetap majlis yang sama, maka dia tidak dihitung bertaubat. Saya bertaubat dari rasan-rasan. Piye taubat saka rasan-rasan? Yang majelis ilmu kudu dadi majelis ilmu malah dadi majelis rasan-rasan yo enek. Bertobat dari majelis rasan-rasan misalkan nggih. Ya, Bapak Ibu hindari majelis-majelis seperti itu. Saya bertobat dari napa niku minum-minuman keras. Biasanya di mana? Di tongkrongan. Nggih, hindari Pak majelis-majelis seperti itu. Ayyatruka majalisal lahwi wal li'bi wal juhali wal ahdas, meninggalkan majelis-majelis yang sia-sia, majelis-majelis yang penuh dengan permainan, majelis-majelis yang penuh dengan kebodohan, majelis-majelis yang penuh dengan kesyirikan dan lain sebagainya. Wa yujalisul ulama wa majalisadzikri dzikri wal fuqara'i was salihin wa yataqarrab ila qulubihim bil hidmah wa bima yastati' wa yusahifahum, dan mengganti majelisnya dengan majelis-majelisnya ulama. Sudah pernah saya sampaikan Bapak Ibu, setan akan mengatakan tidak pantas saya datang ke majelis-majelis seperti itu. Sampean kok tidak duduk bareng dengan ustadznya, kok tidak duduk bareng dengan para kiainya, gak pantas aku. Pak Ki. Terus sampean pantasnya duduk karo sapa? Yos, nongkrong karo bocah-bocah sing ra cetha. Nah, Bapak Ibu, lah pripun lho, setan malah pinter Pak Ki. Jenengan napa niku dibuat minder dengan duduk bersama dengan napa niku para ulama, duduk bersama dengan orang yang sudah sering ke masjid, mbok sampean datang ke majelis ilmu di masjid. Gak pantas. Saya begini nih, saya pakai pakaian seperti ini nih. Loh, terus sampean pantasnya di mana? Saya duduk di sana bareng dengan mereka. Ya semakin jauh sampean dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau sampean mau bertaubat, ganti majelisnya, dekati para ulama, dekati majelis-majelis ilmu, dekati majelis-majelis zikir dan lain sebagainya. Begitulah Pak, setan tuh begitu pinter Bapak Ibu, lebih pinter dari kita karena ilmunya pun juga jauh lebih banyak dari kita. Lebih sregep, lebih istiqomah, lebih pinter. Setan Pak, istiqomah Pak. Nggih, kita aja yang tidak istiqomah. Terus wa man taba walam yughayyir nafqatahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Siapa yang ngakunya taubat tapi nafkahnya, makanannya, minumannya, terus kemudian perhiasannya tidak dia ganti, dia tidak ganti, maka dia tidak dihitung bertobat. Maksudnya pripun? Bukan berarti ibu-ibu didol mas-masani, mboten. Nggih. Jadi yang dimaksud di sini hadirin yang dirahmati Allah, nggih. Jadi makanan dan minuman diganti, nafkahnya kalau dulu sebelumnya dari yang haram ganti dengan yang halal. Walaupun taubatnya bukan taubat dari hal-hal seperti itu, Pak. Misalkan Bapak Ibu, taubatnya dari apa, Pak? Minum-minuman keras. Taubatnya dari minuman keras. Bukan hanya berhenti untuk tidak minum, Pak, tetapi kita berani untuk beli minuman ini. Ini keberanian ini berasal dari nafkah yang didapatkan dengan cara yang tidak jelas. Maka dimulai dulu dari akarnya, supaya bisa membabati yang atas Bapak Ibu. Nafkahnya mulai dijelaskan,
supaya nopo, supaya kehidupan kita semakin baik. Saya bertaubat dari nopo niku berbuat kasar kepada istri. Kok bisa berani berbuat kasar kepada istri? Ini kan ada pangkalnya, Pak. Ada penyebabnya. Salah satu penyebabnya nopo? Kok dikasih kekuatan kita untuk bermaksiat? Ya salah satu penyebabnya makanan yang kita makan, Pak. Apakah itu makanan yang haram? Apakah makanan yang nopo niku sifatnya itu syubhat dan lain sebagainya? Itu yang kita berhentikan, Bapak Ibu, selain berhenti untuk melakukan tindakan nopo niku, tindakan yang tidak kita inginkan tadi. Boten. Terus kemudian wa man taba wa lam yughayyir firashahu wa wisadahu falaisa bitaibin. Siapa yang bertaubat tapi tidak mengganti kasurnya dan tidak mengganti bantalnya, maka dia tidak dihitung bertaubat. Ini bukan untuk membuang kasur dan bantal, Pak. Kasurnya nyapa didol. Bantalnya nyapa kok dibuang. Yang dimaksud ini hadirin yang dirahmati Allah. Yang tadi taghyiruz zinah, mengganti zina, itu tarkit tazyin fil asas wal bina wal libas wat ta'am wasyarab. Yang namanya mengganti perhiasan itu ya hiasan-hiasan yang ada di rumah kita diganti, Bapak Ibu. Diganti dengan hal-hal yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan, patung-patung disingkirne, Pak. Terus kemudian kelinting-kelinting, Pak nggih. Masih ada yang di rumahnya ada kelinting, Pak? Kelinting niku gede apa ageng, Pak? Lah sing klonteng-klonteng niku napa? Klontong. Toko kelontong dengan nggih. Bismillah. Ini kan sebagai bel, ganti Bapak Ibu. Ganti. Hukum pakai kelinting no, Pak? Haram itu. Sebenarnya sudah saya bahas di masjid lain. Hukumnya itu makruh. Jadi tetap ada yang membolehkan sebenarnya ketika kelintingnya itu kelinting yang digunakan untuk napa niku, untuk hal-hal yang dibutuhkan. Seperti pembahasannya Syekh Utsaimin dalam Syarhus Shalihin, kelinting yang digunakan jadi tidak yang dikalungkan oleh di hewan. Tetap kalau dikalungkan di hewan tidak diperbolehkan. Misalkan yang digunakan dalam jam beker. Ya, jam beker itu kan kelinting niku no, Pak, anunya. Napa niku definisinya kelinting? Definisinya kelinting itu Bapak Ibu, satu alat kata para ulama, satu alat yang bersuara karena bertemunya dua logam. Gitu. Terus akhirnya masuk di kelinting itu jam beker. Nah, cuman yang jam beker ini Bapak Ibu ini tidak mengapa. Terus kemudian napa niku, jadi ada yang sifatnya itu sudah tidak seperti kelinting. Kalau sudah seperti itu maka tidak mengapa dan tidak ada akibat. Kalau bentuknya masih kelinting, Pak, sing kelinting-kelinting tinggon sapi niko jenengan taruh di depan rumah, untuk bel. Hadirin yang dirahmati Allah, ada manfaatnya, diperbolehkan, tapi tetap ada akibatnya. Napa niku akibatnya? Jadi akibatnya malaikat pun tetap tidak masuk rumah situ. Boleh ada manfaatnya, tapi malaikat tidak mau masuk rumah, gitu loh. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ya padha wae. Nggih. Sami mawon ya oleh kan makruh, Pak nggih. Namanya makruh niku napa, Pak? Dilakukan ya dibenci, tapi tidak ada dosa. Kalau tidak dilakukan ada pahala. Tidak ada dosa, tapi ada akibatnya. Akibatnya malaikat boten ndak ikut masuk ke situ. Orang dia napa niku memelihara anjing yang boleh dipelihara. Pak nggih, anjing napa? Penjaga. Bukan penjaga rumah loh. Jadi kan kadang salah arti di situ, Pak. Bukan penjaga rumah, anjing penjaga itu anjing yang menjaga kebun atau menjaga ternak gitu. Jadi bukan menjaga rumah. Terus kok dipakai napa niku untuk menjaga rumah, Bapak Ibu? Mungkin atau letaknya di depan rumah gitu, di depan rumah. Karena ini anjingnya anjing pemburu, anjing penjaga, tapi kandangnya di depan rumah pas. Ya karena anjingnya anjing yang diperbolehkan, ya boleh-boleh saja. Tapi karena ditaruh di depan rumah, malaikat pun tetap tidak mau masuk. Jadi hadirin yang dirahmati Allah,
perhiasan-perhiasan yang tidak diperbolehkan yang menghiasi dinding kita, menghiasi rumah kita dihapuskan Bapak Ibu. Nggih. Dihapuskan. Jangan hanya sekedar nemplekno. Saya masih napa niku nggih masih gumun. Ada duka niki mobil sinten nggih ini. Mobil sinten? Ada mobil, kayaknya mobil iki ya sering ke masjid. Tempelan niku Dewa Siwa. Masya Allah. Iki Dewa Siwane melok salat iki ning masjid ya. Nggih. Jadi kan hadirin yang dirahmati Allah, penempelan seperti itu kan ya perlu kita hindari kan Bapak Ibu. Apalagi jelas-jelas ndak sekalian naik gambare napa niku gambare Yesus sedang disalib ngono. Templekne pisan kan gur gambar. Kalau masalahnya hanya gambar terus tidak dipermasalahkan Bapak Ibu, ya sekalian saja nempelkan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Jadi mulai hilangkan Bapak Ibu perhiasan-perhiasan yang tidak diperbolehkan napa niku untuk tetap ada di rumah kita, patung dan lain sebagainya itu mulai dihilangkan Bapak Ibu. Kluthuk. Oh, foto. Lihat foto diperbolehkan, ada yang bolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Kalau napa niku patung itu tidak diperbolehkan. Kenapa kok membolehkan foto? Jadi dari sebagian ulama Saudi ada yang bolehkan, ada yang tidak. Kalau ulama Al-Azhar boleh. Karena foto itu tidak dihasilkan oleh tangan manusia, gitu. Tidak dihasilkan oleh tangan manusia secara langsung, cekrek ngoten. Jadi dihasilkan oleh alat. Kalau dihasilkan oleh tangan manusia, ada apanya? Ada sifat napa niku bukan hanya meniru Pak. Semakin napa niku semakin mirip dengan kenyataan, itu dia akan semakin bangga dan semakin merasa koyok benar-benar bisa menciptakan gitu loh. Ya, taib. Lanjut. Nanti juga ada napa niku ada perbincangan juga berkaitan dengan kaligrafi dan lain sebagainya, itu ada perselisihan di antara para ulama. Jadi, kalau para ulama dulu napa niku berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu. Kalau di tarjih pripun? Pak Anwar. Oh, dereng dugi nggih. Tarjih. Ya kalau tarjih Muhammadiyah menghindari tapi diperbolehkan. Seperti makruh begitu. Jadi masuknya ke ranah makruh. Kalau patung itu jelas, kecuali kalau misalkan patungnya itu untuk anak-anak kecil, enggak apa-apa Bapak Ibu. Mainan untuk anak-anak kecil gitu. Tapi ampun terus jenengan ke Bali dari sana bawa patung Buddha oleh-oleh, enggak apa-apa. Disimpan. Nggih, taib. Terus kemudian napa niku seperti ini Pak nggih, tempelan doa-doa ini Bapak Ibu. Itu ada yang nggih, ada salah kaprah dalam tempelan doa, Pak. Salah kaprahnya napa niku? Salah kaprahnya itu kalau kamar mandi nggih tak templek ngono, pokoknya aku bledang-bledeng ngono wae, ora enek sing melo-melo. Nggih, ndak ada yang mengikuti dari kalangan setan, dari kalangan jin. Padahal bukan, sebenarnya dibuatnya stiker itu supaya jadi pembelajaran buat kita, isok belajar napa niku membaca, oh mau masuk bacanya ngene, mau keluar bacanya seperti itu. Tapi oleh sebagian orang mboten kan. Akhirnya ayat kursi tempelkan di pintu. Napa ditempelkan di pintu? Kajenge nggih dadi jimat akhirnya Pak nggih. Kajenge niki omah ini bisa terjaga. Kan katanya kalau ada ayat kursi, nah ada ayat kursi itu ayat kursinya dibaca. Ki macane niku ben dinten kan ngoten Pak nggih. Ya, adanya bismillah adanya bismillah itu dibaca setiap kali kita mau masuk rumah dan mengunci pintu kita. Terus kemudian walam yuwasi' wa man taba walam yuwasi' khalqahu falaisa bita'ibin. Barang siapa yang bertaubat, ngakunya bertaubat tetapi dia tidak merubah akhlaknya, maka tidak dihitung dia bertaubat gitu loh. Ayang qalib khalqahu minasyiddah ilal layyin, yang sebelumnya itu kasar, yos lunak. Tapi ada Bapak Ibu yang namanya tabiat Pak nggih. Ada yang namanya tabiat. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, tetap bisa napa niku untuk kita ganti Bapak Ibu ketika itu satu hal yang sifatnya jelek Pak,
yang sifatnya itu jelek. Tapi kalau sudah karakter Bapak Ibu, nggih karakter orang. Napa karakternya? Sifat gitu. Umar bin Khattab niku kan nudukan, nudukan. Nggih, bismillah. Nudukan. Beliau sedikit-sedikit mukul kemana-mana bawa tongkat, kemana-mana. Nggih. Sebelumnya dulu beliau bawa kemana-mana bawa cemeti. Kalau ada apa, beliau mengingatkannya itu langsung pakai tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, ada orang yang karakternya memang seperti itu Bapak Ibu. Tapi dia arahkan karakter seperti itu untuk diarahkan di jalan yang benar Pak. Sehingga beliau gunakan ini untuk mengingatkan orang dan lain sebagainya. Walaupun ada di antara para sahabat sing purun diingati ngoten niku purun, enten sing mboten purun. Okay. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ndak mau diingatkan seperti itu Pak. Budaknya diingatkan seperti itu ndak mau, suruh minta maaf. Umar ndak mau minta maaf. Diancam didongani langsung balik Umar. Ojo mbok dongani, ojo mbok dongani. Sa'ad bin Abi Waqqas dongane mustajab Bapak Ibu. Nggih, sama Umar bin Khattab kan nggih ceritanya begitu Pak nggih. Ya budak wanita sedang jalan kali Sa'ad bin Abi Waqqas, ternyata tersingkap pakaiannya, langsung kemudian sama Umar dipukul Bapak Ibu. Tidak boleh, aurat ini, aurat. Wah, Umar hidup di zaman kita. Masya Allah. Ini aurat gitu Bapak Ibu. Terus kemudian apa? Sa'ad bin Abi Waqqas dia kan tersingkap secara tidak sengaja, sampai minta maaf ke budak saya. Ndak, Umar gluyur begitu saja Pak. Ndak mau minta maaf, tak dongani. Beliau angkat kedua tangannya, Umar langsung balik Pak. Ojo wis, saya minta maaf. Nggih. Jadi kalau ada kan orang karakternya kasar, sahabat Bapak Ibu nggih ada yang punya karakter kasar memang. Sebagai seorang panglima, Khalid ibnu Walid nggih radhiyallahu taala anhu, seperti misalkan Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Zubair itu Bapak Ibu satu orang penunggang kuda lawan wong wakeh wani Pak. Sudah pernah kita kisahkan napa niku di satu ketika setelah perang Hunain, orang-orang kafir mereka lari ke Taif. Nggih, mereka lari ke Taif, masuk benteng Taif. Sebagian di situ ada benteng kecil masuk ke situ Bapak Ibu. Satu pasukan, satu batalion masuk ke situ. Terus kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pengejaran dari Bani Ghatafan naik kuda, ada beberapa orang ngejar Pak. Lewat di benteng kecil, namanya benteng kecil, enten pasukan kathah, ada orang banyak berkumpul, mesti kan bersuara. Lewat di situ Pak, nggih. Orang-orang mereka bersuara, ini pasukan. Dilihat siapa? Oh alah, sama panglimanya Pak. Oh alah, itu orang-orang Ghatafan. Enggak apa-apa, bersuara enggak apa-apa. Mereka enggak akan berani. Begitu ada satu orang Bapak Ibu. Ini orang dia pakai napa niku kuda, pakai tameng, pakai napa niku selain bukan Pak. Napa niku? Panah. Maaf, dia pakai panah terus pakai serbannya hitam. Dia dia naik kuda, mboten lari kudanya Pak, berjalan begitu saja. Terus orang-orang pada mengatakan ada lagi, satu orang doi, babate. Terus kemudian panglimanya bertanya, sopo, dilihat, ojo menang kabeh. Diam semuanya. Loh, sopo iki? Lah sampean tadi dilewati satu pasukan kok napa niku tidak diam, tapi justru dilewati satu orang ini malah diam. Apa kata si panglima ini? Dia mengatakan dia ini Zubair bin Awam. Lek roh dia akan dobrak pintu ini menghabisi kita. Ini Zubair bin Awam Pak. Yang beliau Bapak Ibu yang dirahmati Allah punya karakternya nggih kasar-kasarnya bukan kasar-kasar dalam napa niku dalam napa konotasi negatif Pak. Nggih. Dan beliau tegas karena seorang panglima Pak. Panglima kan tidak mungkin siap gerak. Tidak mungkin Pak. Kan nggih, siap ngoten Pak nggih. Orang tegas, makanya tentara ini kan tegas. Nah ini Bapak Ibu, sing ora tentara tegas ya akeh. Mboten sah meri nggih. Lah ini hadirin yang dirahmati Allah,
Kalau misalkan perangai seperti itu dibawa ke jalur yang benar, digunakan untuk cara yang untuk hal yang benar, tidak perlu untuk dirubah. Tapi kalau misalkan akhlak Bapak Ibu harus dirubah. Wa man taba wa lam yuwassi' qalbahu wa kaffahu falaysa bitaib. Yang terakhir, siapa yang ngakunya bertaubat tapi tidak jembarne atine, nggih. Jembarne atine. Oh, tadi belum saya bahas yang nggih. Tidak merubah kasur dan bantalnya. Okay. Yang dimaksud tidak merubah kasur dan bantalnya itu Pak, biqiyamil laili iwadun makana yaksilhu bil batalah wal ghaflah wal ma'siyah. Jadi mengganti kasur dan juga bantalnya itu maksudnya Pak, konotasi kasurmu ki aja empuk-empuk. Gen iso tangi. Bantalmu iku ojo nyaman-nyaman gen iso tangi. Pripun kasur gak nyaman atau gak nyaman. Jadi itu hanya napa niku kiasan saja Bapak Ibu, gitu loh. Kiasan saja Pak. Nggih panjenengan kalau merasa Pak nggih tidur di atas kasur yang berdipan dengan kasur sing ning lantai angleran sing pundi Pak? Enten sing tenggen lincak Pak, mriki lincak. Nggih. Teng lincak ngono iso angler nggih enten. Okay. Tapi rata-rata lincak ini kan tidak bertahan lama Pak nggih. Ngoten niku ya sok-sok mergo atos boyoken napa-napa nggih. Tapi lek begitu ada di kasur langsung pules mari subuh lagi tangi. Nah, ganti kasurnya. Baik, itu Bapak Ibu dirahmati Allah nggih. Dan yang terakhir jembarne ati Pak. Jembarne ati, jembarne tangan, maksudnya jembarne tangan, jembarne telapak tangan maksudnya suka membantu, jembarne ati maksudnya suka memaafkan. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi mari tidak menunggu, tidak perlu nggih yang belum usia 40 tahun kados kula ngeten iki ora usah nunggu tobaté sok lek 40. Yo lek diwenehi, lek mboten dipun paringi 40 tahun nak yo blaen. Nggih. Yang sudah usia 40 maka sudah pun wancine siap-siap. Yang sudah 60 ora pantes bedik-bedik gak pantes belas nggih. Mboten pantes, perlu banyak-banyak bertaubat, ganti majelisnya dengan majelis-majelis yang penting-penting mawon Bapak Ibu. Sudah begitu banyak Pak perkumpulan yang tidak penting yang sudah kita ikuti Bapak Ibu. Sakniki pun wancine panjenengan usia 60 niku Bapak Ibu. Nggih, itu sudah wancine ambil perkumpulan-perkumpulan yang penting yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Nggih. Taib, itu hadirin yang dirahmati Allah. Ada yang tanyakan? Bu, ada. Tapi ibu-ibu mungkin saya sekedar Pak. Bapak-bapak yang lain? Mboten enten. Oh, nggih, monggo. Nggih, pasang gambar Ka'bah. Nah, ini kalau pasang gambar itu sekali lagi tadi nggih, jadi perselisihan. Kalau tidak napa niku tidak bernyawa, nggih, tidak bernyawa, jumhur ulama mengatakan boleh. Nggih, jadi jumhur ulama mengatakan boleh. Walaupun tadi di kaligrafi itu ada yang mengatakan tidak boleh tapi sebatas makruh. Jumhur ulama mengatakan boleh. Jadi ada perselisihan di situ yang napa niku jadi perdebatan cukup rumit niku yang berkaitan dengan gambar lukisan. Gambar lukisan. Terus adapun foto, okay, foto itu ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh yang foto. Ngoten nggih. Cukup Pak Rudi. Ada lagi ibu-ibu? Mboten Bu? Monggo Pak Kepar, Pak Kepar. Satu ya, monggo. Ingin saya tanyakan, okay. Sampai usia berapa tahun seorang anak jadi ya dalam hal kuang satu dalam hal ku anfusakum wa ahlikum nar. Tidak ada batas usianya, Pak. Melindungi keluarga itu tidak ada batas usianya. Cuman tanggung jawabnya berbeda ketika dia anak perempuan dan sudah bersuami.
Bukan berarti kemudian anak perempuan sudah bersuami terus kemudian bapak tidak punya kewajiban untuk mengingatkan anak perempuannya ketika salah. Tetap dia punya kewajiban untuk mengingatkan anak perempuannya ketika salah walaupun sudah bersuami. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Ahlun di situ itu tidak dibatasi dengan ahlun yang mahsusotun, ahlun yang kecil, ahlun yang khusus kita anak sing cilik niku mboten. Tapi wa ahlikum itu merembet Pak nggih, bisa wa ahlikum itu bisa wa qarabatikum, wa ahlikum itu bisa wa napa niku wa qabilatikum. Makanya Rasulullah SAW beliau berdakwah itu bukan hanya kepada Fatimah, okay. Beliau ketika diperintahkan wa andir ashiratakal akrabin, berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat, beliau tidak hanya memanggil Fatimah, tapi beliau juga tidak hanya memanggil napa niku kan beliau tidak punya saudara Pak nggih, tidak punya saudara kandung, tidak hanya memanggil anak-anak paman, tidak hanya memanggil anak-anak kakek, tapi orang-orang Quraisy pun dipanggil karena masih aja kerabat dengan Rasulullah SAW gitu. Jadi napa niku tetap anak itu tetap menjadi tanggung jawab kita, gitu, tanggung jawab kita sebagai orang tua sampai ajal napa niku memisah kita dengan kehidupan. Cuman ketika anak itu dia sudah menikah dan dia perempuan nggih. Kalau laki-laki, bapak masih punya kewajiban yang penting napa niku yang ditekankan dan ibu juga sama. Makanya anak laki-laki baktinya tetap ke bapak ibu orang tua. Kalau seorang wanita begitu dinikahi oleh seorang laki-laki, tanggung jawabnya ke suami, tapi orang tua tetap harus mengingatkan. Ketika si suami dan anak perempuannya melenceng, ya orang tuanya mengingatkan. Gitu loh. Tetap nggih. Jadi sampai kita berpisah dengan kehidupan ini Bapak Ibu. Baik, cukup. Kita lakukan sampai sekian dulu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutupan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.